Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Tommy Mentari. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang cara memanfaatkan mail merge yang ada pada Microsoft Word. Namun sebelum itu, perhatikanlah dua gambar berikut. Yang pertama di sini ada gambar amplop surat. Yang kedua, di sini ada gambar sertifikat. Pernahkah kalian melihat kedua benda tersebut? Tentu saja pernah ya. Pada kedua benda tersebut terdapat identitas, yaitu yang pertama, identitas dari penerima surat. Yang kedua, pada sertifikat berarti identitas dari penerima sertifikat. Seringkali ketika kita akan mengirimkan surat ataupun membuat sertifikat, jumlahnya itu tidak hanya satu ataupun dua. Bisa saja puluhan, ratusan maupun ribuan. Berarti nama penerima juga sebanyak itu kan? Lalu bagaimana jika kita menuliskan nama penerima dengan cara manual, dengan cara tulis tangan? Pasti akan lama dan juga membutuhkan banyak tenaga dan sangat tidak efisien. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menuliskan nama penerima dengan cepat? Nah, untuk mengatasinya, mari kita perhatikan materi pada hari ini. Nah, materi hari ini akan membahas tentang pemanfaatan mail merge ya, sesuai dengan judul yang tadi sudah disebutkan. Namun, apa itu mail merge? Mail merge adalah salah satu fitur pada Microsoft Word yang dapat digunakan untuk membuat surat, undangan, atau dokumen dalam waktu yang lebih cepat. Dengan fitur ini, aktivitas pengiriman undangan akan menjadi lebih ringkas karena tidak perlu membuatnya satu persatu untuk setiap penerima. Tidak hanya undangan, mail merge juga dapat digunakan untuk memudahkan dalam membuat dokumen lain seperti newsletter, invoice tagihan, katalog, sertifikat, dan lain-lain. Untuk membuat mail merge, diperlukan minimal 2 buah dokumen, yaitu main dokumen dan dokumen data. Main dokumen adalah domain utama yang berisi naskah atau informasi yang akan dikirimkan. Misalkan, blanko surat, undangan atau sertifikat tanpa nama dan identitas penerima. Sedangkan dokumen data adalah dokumen yang berisi informasi data pendukung seperti nama penerima, alamat penerima, dan list akun email yang akan menerima data yang dikirimkan. Dokumen data bisa menggunakan file berformat XLS atau CSV. XLS sendiri itu adalah format untuk dokumen yang berasal dari Microsoft Excel. Namun untuk Microsoft Excel dengan versi 2007 ke atas itu biasanya formatnya XLSX. Dan itu juga bisa digunakan. Nah, pada tutorial ini saya sudah menyiapkan 2 buah file. Yang pertama, di sini ada file sertifikat sebagai main dokumen. Kemudian yang kedua adalah file dari data penerimanya. Di
Di sini adalah daftar penerima sertifikat. Untuk daftar nama sertifikat di sini hanya mencantumkan nomor dan nama saja, karena identitas yang akan ditampilkan pada sertifikat hanya nama dari penerima sertifikat saja. Baik, kita mulai. Yang pertama kita buka My Dokumen. Di sini sudah ada blanko sertifikat tanpa nama. Untuk blankonya sendiri, saya download dari aplikasi online canva.com. Di situ tersedia banyak sekali template-template, baik itu sertifikat, surat, undangan, bahkan poster. Kemudian bisa juga untuk mengedit video, membuat konten-konten di media sosial, dan lain-lain. Banyak sekali manfaatnya. Nah, ini salah satunya ketika kita akan membuat sertifikat. Di situ sudah terdapat banyak sekali template yang kita tinggal pilih dan sesuaikan isinya saja. Kemudian kita download. Untuk mendownloadnya, di sini saya menggunakan format JPEG. Kemudian saya insert, masukkan dalam Microsoft Word. Seperti ini dan diperbesar sesuai dengan ukuran kertas. Selanjutnya untuk menempatkan nama dari penerima sertifikat, saya membuat sebuah text box. Nah, text box ini mungkin kalau ada yang belum tahu ya, kita bisa membuat dengan cara klik insert, kemudian pilih shapes, dan pilih text box. Seperti itu. Atau bisa juga langsung insert text box. Kemudian sesuaikan ukurannya. Saya sesuaikan sesuai dengan panjang dari titik-titik yang ada pada template sertifikat ini. Nah, setelah membuat text box, saya menyesuaikan ukuran dari hurufnya dan juga memilih tipe huruf yang diinginkan. Di sini saya menggunakan Arial Rounded MT Bold. Bisa juga kalian menggunakan yang lainnya. Tinggal memilih saja. Kemudian ukurannya juga disesuaikan di sini supaya tahu ukurannya sudah sesuai atau belum. Coba saja ketik asal ya. Jadi kelihatan di situ sudah pas atau belum. Kalau sudah pas bisa dihapus dulu. Kemudian jangan lupa untuk perataannya pakai yang center, rata tengah. Nah, kalau sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, selanjutnya kita ke bagian cara memasukkan data yang tadi sudah disiapkan. Untuk mengaktifkan Mail Merge, kita ke menu yang ada di atas sini. Kita pilih menu My Links, kemudian pilih Start Mail Merge. Kita pilih letter. Ya, setelah dipilih letter, kemudian kita pilih datanya, yaitu dengan mengeklik select recipient ya. Nah, di sini ada dua metode untuk memasukkan data. Yang pertama ada type a new list, yang kedua adalah use an existing list. Nah, kalau use an existing list berarti kita menggunakan file yang sudah ada atau sudah disiapkan. Tapi untuk dapat kita mengetahui juga metode yang lain, saya akan jelaskan tentang metode type a new list. Type a new list ini digunakan jika kita belum menyiapkan data. Jadi kita akan
akan menuliskan atau mengetikkan data tersebut satu persatu langsung dari fitur mail match ini. Kita coba dulu ya. Type a new list, diklik saja. Nah, di sini ada title, first name, last name, company address, dan lain-lain. Kita hanya akan memakai yang kita butuhkan saja ya. Nah, untuk memilih atau menyesuaikan, mengatur apa saja yang kita butuhkan, kita pilih customize column. Customize column. Tadi kan di sini ada title, first name, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang tidak kita butuhkan bisa kalian delete atau dibiarkan saja. Sedangkan yang akan kita atur di sini bisa kita ganti nama supaya nanti ketika akan memasukkan data itu kita lebih mudah karena nama tersebut sudah lebih familiar dan sesuai. Nah, cara menggantinya tinggal kita klik rename. Untuk field yang pertama kita beri nama nomor. Oke. Kemudian yang kedua, yang first name ini, field kedua kita ganti. Di rename juga sama dengan nama lengkap. Kemudian kita oke. Nah, yang lain bisa diabaikan. Kemudian kita oke lagi. Nah, di sini sudah ada tulisannya nomor, kemudian ini nama lengkap. Kemudian bisa diisi nomor 1. Misal nama lengkap, nama saya sendiri dulu ya, Tommy Mentari. Misal seperti itu, SPD. Kemudian new entry. Data yang kedua, kita tambahkan nama-nama yang lain ya. Nah, kemudian new entry lagi. Yang ketiga, kita tambahkan namanya. Nah, seperti itu dan seterusnya sampai sebanyak penerima yang akan menerima sertifikat ini. Dan terakhir tinggal di oke. Kita beri nama dari data yang tadi, penerima sertifikat, pada bagian file name. Yang otomatis di sini tipe datanya adalah Microsoft Office Address List. Ya, otomatis dan di save. Nah, kita juga bisa mengecek ya di sini dengan klik edit recipient list. Nah, di sini karena ada 3 tadi yang sudah dimasukkan dan sudah dicentang semua. Kemudian kita pilih oke. Berarti sudah fix tadi datanya. Selanjutnya kita akan memasukkan data tersebut. Nah, mungkin penjelasan ini akan dijelaskan Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data dari nama penerima sertifikat yang tadi sudah kita ketik ya, yaitu dengan cara kita aktifkan text box tadi, kemudian kita ke insert merge field. Kita klik di sini tadi ada nomor, nama lengkap, dan sebagainya. Di sini ada nomor, nama lengkap, dan sebagainya. Yang di bawah ini tidak terpakai ya. Nah, kita pilih yang nama lengkap saja. Kemudian tinggal kita preview. Nah, ini datanya ada 3. Yang pertama Tommy Mentari, yang kedua Debbie Suprandana, yang ketiga Novi Suprapti. Seperti itu.
Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk teknik yang kedua. Kita hapus dulu ya yang tadi. Nah, yang kedua yaitu yang menggunakan use an existing list. Pada select recipient kita pilih use an existing list, kita klik saja, kemudian kita cari file yang berisi data penerima sertifikat yang sudah kita siapkan pada Microsoft Excel. Nah, di sini saya menyimpan di dokumen dan diberi nama daftar penerima sertifikat. Kemudian open. Di sini kebetulan hanya ada satu sheet, berarti ini langsung di oke saja. Namun jika ada beberapa sheets atau halaman, kita sesuaikan ya di mana letak dari data tersebut. Kita oke. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya sama dengan yang tadi. Cuman bedanya ketika memasukkan data itu lebih simpel karena sudah disiapkan. Kita cek dulu ya di sini di bagian edit recipient list. Nah, di sini daftar penerima sertifikat ada 10. Langsung dari nomor 1 sampai 10 ya. Akan tetapi terkadang ketika kita menuliskan data di dalam Excel ini itu di atasnya ada judul. Misal judulnya itu ada lebih dari satu baris ya, misal ada 3 baris sebelum baris nomor dan nama. Jadi pada bagian resipien ini kita sesuaikan yang dibutuhkan. Kalau yang tidak dibutuhkan tinggal kita hapus ceknya. Kebetulan ini sudah pas dan dibutuhkan semua, maka dicentang semua ya, seperti ini. Dan oke. Nah, setelah itu karena datanya sudah fix yang akan dimasukkan, kita gunakan langkah yang sama dengan yang tadi. Kita aktifkan text box-nya, kemudian insert merge field. Di sini cuma ada kolom nama dan nomor ya, nomor dan nama. Kita pilih nama. Nah, di sini sudah ada nama, kemudian kita bisa preview resultnya. Nah, di sini hasilnya ada 1 sampai 10. Nah, pada tahap akhir kita bisa melakukan finishing ya, finish and merge. Untuk finishingnya ada 3 jenis. Yang pertama edit individual dokumen, yang kedua print dokumen, dan yang ketiga adalah send email message. Yang pertama dulu edit individual dokumen. Kita klik ya. Nah, kita pilih saja all. Nah, edit individual dokumen ini digunakan untuk misalkan ada salah ketik sedikit gitu ya, bisa kita edit sertifikatnya atau data penerima sertifikatnya satu persatu itu. Jadi di sini langsung ditampilkan 10 sertifikat dari dari data penerima yang sudah ditetapkan tadi ya. Nah, ini tampilan jika ingin mengedit satu persatu ya, edit individual. Sekarang kita ke bagian main dokumennya tadi. Kita akan mencoba finish and merge untuk opsi yang kedua, yaitu print dokumen. Untuk print dokumen berarti kita akan mencetak dokumen atau sertifikat yang sudah berisi data penerima sertifikat. Kita klik saja, kemudian sini printnya bisa all, bisa current record. Current berarti bagian yang aktif ya. Di sini yang aktif halaman 10, berarti nanti yang tercetak hanya halaman 10. Atau bisa kita memilih halaman berapa sampai berapa. Misal kita ingin mencetak halaman 1 sampai 5 ya, tinggal isi from 1 to 5. Seperti itu. Kita
pilih print all, kemudian oke, dan kita bisa memilih printer mana yang akan digunakan untuk mencetak, seperti itu, dan pengaturan printer yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada send email message. Ini untuk mengirimkan hasil sertifikat ke email tertentu. Oke. Nah, di sini ada message option. Untuk to-nya, tadi seandainya data dari penerima sertifikat itu ditambahkan alamat email, maka pada bagian to kita pilih alamat email. Jadi nanti otomatis bisa langsung terkirim ke alamat-alamat email yang ada pada data penerima sertifikat. Namun tadi belum ada ya. Bisa nanti kalian tambahkan. Lalu untuk subjek lainnya kita tulis terserah, bisa sertifikat, misalkan sertifikat kegiatan seminar, bisa ditambahkan sertifikat kegiatan seminar. Kemudian mail formatnya bisa berupa attachment, plain text maupun HTML. Kemudian send records-nya all. Ini jika akan dikirimkan ke semua penerima sertifikat, atau bisa current, atau bisa from titik-titik to titik-titik. Nah, seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah jelas tentang tutorial menggunakan Mailmerge untuk membuat sertifikat? Wah, sepertinya sudah jelas ya. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian. Dan sampai jumpa lagi pada tutorial-tutorial yang lainnya. Tetap bersama saya, Tommy Mentari. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.